Halo semuanya, kembali lagi di Stigma Anime. Pada video kali ini, gue bakalan membahas sebuah anime yang berjudul Jujutsu Kaisen. Anime ini menceritakan pertarungan antara kutukan dan saman. Jadi kutukan adalah makhluk gaib yang terbuat dari energi terkutuk. Makhluk ini dihasilkan dari emosi negatif seperti kebencian, ketakutan, dan kecemburuan. Dengan kata lain, ketika banyak orang yang mengarahkan perasaan negatifnya pada hal yang sama, maka kutukan lahir dari sentimen tersebut. Kutukan dapat memiliki berbagai bentuk, mulai dari yang mengerikan hingga yang hampir menyerupai manusia. Secara umum, kutukan yang lebih cerdas dan kuat akan semakin terlihat seperti manusia. Sedangkan saman atau pengguna jujutsu adalah individu yang dilatih dan dipekerjakan oleh kelompok sihir tingkat tinggi untuk membasmi dan mengusir kutukan. Mereka mampu melakukan ini karena dapat memanipulasi energi negatif dari emosi mereka sendiri untuk tujuan ofensif maupun defensif. Seorang saman dilatih untuk menjaga energinya agar tidak meninggalkan tubuh mereka. Ini memungkinkan mereka untuk mengumpulkan dan menggunakannya saat dibutuhkan. Selain itu, mereka dilatih untuk menggunakan alat atau senjata sihir yang efektif untuk memusnahkan kutukan. Jadi sebelum kita mulai ke pembahasannya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke cuy, seperti biasa tarik napas kalian dalam-dalam dan pusatkan pikiran kalian, kita mulai ke pembahasannya. Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang pemuda yang sedang jalan-jalan di sebuah sekolah pada malam hari. Pemuda ini bernama Fushiguro Megumi. Ia ditugaskan oleh gurunya untuk mengambil jimat terkutuk di tempat itu. Namun sayang, ternyata jimat itu sudah tidak berada di tempatnya lagi. Keesokan paginya, di sekolah itu, kita dibawa ke sebuah klub ekskul peneliti ilmu gaib. Di sana ada karakter utama anime ini yang bernama Itadori Yuji. Saat Itadori sedang bermain Ouija dengan seniornya, tiba-tiba datang guru ekskul atletik. Guru itu mengajak Itadori untuk bergabung dengan ekskul atletik. Ini dikarenakan kemampuan atletis Itadori melebihi orang-orang pada umumnya. Namun Itadori menolaknya. Itadori pun ditantang bertanding oleh guru itu dengan taruhan, jika Itadori menang, maka guru itu tidak akan mengganggu Itadori lagi. Mereka pun melakukan pertandingan tolak peluru. Dalam pertandingan itu, Itadori berhasil mengalahkan bapak guru itu dengan mudah. Lemparannya pun hampir merobohkan tiang gawang. Setelah pertandingan itu, Itadori pun berlari, meninggalkan lapangan, dan menuju ke rumah sakit. Di dalam perjalanan, ia berpapasan dengan Fushiguro. Saat berpapasan tersebut, Fushiguro merasakan aura jimat terkutuk yang ia cari. Dan ketika Itadori sampai di rumah sakit, kakeknya tiba-tiba memberikan ia pesan, yaitu untuk selalu membantu orang dan mati dikelilingi orang-orang. Setelah menyampaikan pesan itu, kakek Itadori pun meninggal. Setelah kejadian itu, saat Itadori selesai mengurus administrasi rumah sakit, Fushiguro tiba-tiba muncul dan bertanya kepadanya mengenai jimat kutukan. Namun Itadori tidak mengerti, sehingga Fushiguro pun menjelaskannya. Jadi, jimat kutukan adalah kutukan yang sudah disegel dan dilemahkan, yang kemudian digunakan untuk menangkal roh-roh kutukan yang lebih lemah, yang biasanya ditempatkan di tempat-tempat ramai, seperti sekolah dan rumah sakit. Setelah itu, Fushiguro pun memperlihatkan fotonya. Itadori mengatakan bahwa jimat terkutuk itu dibawa oleh seniornya dan akan dibuka malam ini di sekolah. Mereka berdua pun bergegas menuju ke sekolah. Di sekolah, kedua senior Itadori sudah membuka jimat itu, dan mereka pun terkejut karena ternyata isi dari jimat itu adalah sebuah potongan jari. Di saat yang bersamaan, muncullah sebuah kutukan yang langsung menyerang mereka. Saat mereka berdua berhasil ditangkap, Fushiguro datang dan mengeluarkan Shikigami-nya. Namun, tiba-tiba saja Itadori juga muncul dari jendela, lalu langsung menghantam kutukan itu. Mereka pun berhasil menyelamatkan kedua senior Itadori. Namun, saat mereka berdua sedang lengah, tiba-tiba muncul lagi satu kutukan yang lebih kuat. Fushiguro dan Itadori pun kewalahan menghadapi kutukan itu, sehingga Itadori berhasil ditangkap. Sesaat, Itadori mengingat perkataan Fushiguro, kalau jimat kutukan itu dimakan, ia akan memperoleh kekuatan kutukan. Jadi dimakanlah jari itu oleh Itadori. Seketika itu, Itadori dikendalikan oleh Ryomen Sukuna dan menghancurkan kutukan itu dalam sekali serang. Jadi, Ryomen Sukuna adalah sosok Raja Kutukan, sebuah entitas kutukan terkuat yang sempat menjadi musuh para saman ribuan tahun yang lalu. Para saman dengan sengaja bersatu untuk menghancurkan Sukuna,
Karena Sukuna tidak bisa dimusnahkan, seluruh jarinya pun dipotong dan disegel sebagai pusaka terkutuk. Fushiguro yang melihat hal itu langsung mencoba menyerangnya, namun tiba-tiba saja muncul seorang pria dengan penutup mata. Ia adalah Gojo Satoru yang merupakan guru dari Fushiguro, sekaligus merupakan shaman terkuat di anime ini. Di saat yang bersamaan, Itadori pun berhasil kembali sadar. Gojo yang baru mengetahui kejadian tersebut meminta Itadori untuk bertukar kesadaran dengan Sukuna selama 10 detik. Itadori mengikuti perkataan Gojo. Saat Sukuna kembali, Gojo pun bertarung dengannya. Dan tepat dalam hitungan ke-10, Itadori berhasil kembali sadar. Setelah itu, Gojo langsung membuat Itadori menjadi pingsan. Saat Itadori terbangun, ia sudah berada di sebuah ruangan dengan keadaan terikat. Gojo pun menjelaskan kalau jari Sukuna jumlahnya ada 20 dan pihak Jujutsu punya 6. Gojo juga memperlihatkan kalau jari Sukuna itu tidak dapat dihancurkan. Selain itu, Gojo memberikan dua pilihan kepada Itadori, yaitu mati sekarang atau ia bisa mencari semua jari Sukuna dan mati setelah menyerap semuanya. Shin pun berpindah ke rumah sakit. Itadori menengok seniornya dan setelah itu ia berziarah ke makam kakeknya. Di sana, Itadori pun diberikan jari Sukuna oleh Gojo. Itadori tanpa ragu menelan jari itu. Dan setelah itu, ia membulatkan tekad akan memburu jari Sukuna dan membasmi kutukan, supaya nantinya ia bisa memilih sendiri di mana tempat ia akan mati. Setelah kejadian itu, Itadori pun pindah ke sekolah Jujutsu cabang Tokyo. Jadi di anime ini ada dua cabang sekolah Jujutsu, yaitu Tokyo dan Kyoto, di mana masyarakat umum biasanya menganggap sekolah Jujutsu sebagai sekolah keagamaan. Sesampainya di sana, Itadori diajak Gojo untuk bertemu dengan kepala sekolah yang bernama Masamichi Yaga, yang sedang membuat boneka yang kawaii. Setelah berbincang dan sedikit mengetes Itadori, Masamichi pun menerima Itadori sebagai murid di sana. Setelah Fushiguro pulih, mereka bertiga pun menjemput satu murid baru lagi, yaitu seorang wanita yang bernama Kugisaki Nobara. Ketika mereka sudah berkumpul dengan Kugisaki, Gojo pun mengajak mereka ke sebuah bangunan tua. Dari luar, sudah terasa aura kutukan. Jadi Gojo menguji Kugisaki dan Itadori untuk membasmi kutukan yang berada di dalam gedung itu. Karena Itadori belum bisa menggunakan kutukan, ia pun diberikan senjata terkutuk oleh Gojo. Senjata terkutuk adalah senjata yang sudah dialiri oleh energi kutukan sehingga bisa digunakan untuk membasmi kutukan. Sebenarnya, Gojo hanya ingin memberitahu Kugisaki karena ia sudah biasa melawan kutukan di desa. Jadi kutukan di tingkat perkotaan atau yang bisa dibilang semakin ramai orang yang tinggal di sana, maka akan semakin besar energi negatif yang terkumpul dan akan menyebabkan semakin kuatnya kutukan itu sendiri. Mereka berdua pun memasuki gedung itu dan menemukan seorang bocah laki-laki yang sedang ketakutan. Kemudian muncullah kutukan di dekat bocah itu dan langsung menyandera bocah itu. Kugisaki dibuat terpaksa menjatuhkan senjatanya. Namun, dari balik dinding tiba-tiba saja Itadori datang, sehingga mereka bekerja sama untuk melawan kutukan itu. Dan akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan kutukan itu dengan santet yang dilakukan oleh Kugisaki. Kemudian pada bulan Juli 2018, di pusat rehabilitas remaja, ditemukan munculnya janin kutukan. Karena situasi itu, Itadori, Fushiguro, dan Kugisaki dikirim ke sana. Mereka ke sana ditemani asisten kepala sekolah yang bernama Ichiji. Dia merupakan seorang madu. Jadi madu di sini adalah orang yang bisa melihat kutukan, namun dia bukan seorang pengguna jujutsu atau penyihir. Ichiji menjelaskan kalau kutukan itu ada tingkatannya, dari tingkat 4 paling lemah hingga tingkat tinggi. Mereka pun memasuki tempat itu, dengan dipandu oleh Shikigami-nya Fushiguro. Saat mereka berada di dalam, tanpa disadari, tiba-tiba saja Kugisaki ditarik ke sebuah lubang hitam, dan Shikigami Fushiguro pun sudah dikalahkan. Kemudian muncullah kutukan tingkat tinggi di hadapan Itadori dan Fushiguro. Itadori mencoba menebasnya, namun tangannya langsung terpotong dengan mudah. Sedangkan Kugisaki berada di sebuah ruangan yang gelap dan terdapat banyak kutukan di sana. Karena musuh mereka terlalu kuat, Fushiguro diminta Itadori untuk menyelamatkan Kugisaki dan meninggalkan tempat itu. Setelah itu, Itadori pun dibuat babak belur oleh kutukan itu. Setelah ada tanda dari Fushiguro bahwa mereka sudah di luar, Itadori pun bertukar kesadaran dengan Sukuna. Sukuna yang sombong dan angkuh menghajar kutukan itu dengan mudah. Dan di sini Sukuna memperlihatkan Ryoiki Tenkai-nya.
Jadi Ryoiki Tenkai adalah teknik penghalang yang memanifestasikan kutukan bawaan pengguna dan menjebak target mereka di dalamnya menggunakan dinding penghalang untuk menciptakan ruang terpisah. Begitu masuk, teknik kutukan pengguna ditingkatkan dan tidak dapat dihindari. Kutukan itu pun dikalahkan oleh Sukuna. Kemudian Sukuna mengambil jarinya yang terdapat di dalam tubuh kutukan itu. Setelah itu, ternyata Itadori belum sadar, sehingga Sukuna kegirangan dan tiba-tiba muncul di sebelah Fushiguro. Ia pun mencari cara supaya Itadori tidak sadar lagi, sehingga ia mengeluarkan jantung Itadori dan membuangnya. Kemudian terjadilah pertarungan antara Fushiguro dan Sukuna. Namun di saat-saat terakhir, Fushiguro berhasil menyadarkan Itadori. Dengan keadaan tanpa jantung, Itadori pun roboh dan meninggal di hadapan Fushiguro. Setelah itu, kita diperlihatkan sekelompok kutukan yang dipimpin oleh orang yang berpakaian tradisional Jepang, sedang menyeberang jalan. Jadi, gue perkenalkan, yang ini bernama Hanami, yang ini bernama Jugo, yang ini bernama Dagon, dan orang yang ini bernama Gito Suguru. Mereka adalah tokoh antagonis penting di anime ini. Mereka sedang merencanakan untuk menyegel Gojo Satoru dengan menggunakan pusaka terkutuk yang bernama Dunia Penjara, dan menjadikan Ryomen Sukuna berada di pihak mereka. Jogo yang merasa mampu mengalahkan Gojo menawarkan kalau ia akan membunuh Gojo dengan imbalan pusaka Dunia Penjara tersebut. Setelah itu kita berpindah dulu ke kamar mayat, di mana di sana ada Gojo, Ichiji, dan mayat Itadori. Kemudian mereka kedatangan wanita bernama Shoko Ieri yang merupakan seorang dokter. Shoko yang akan mulai memeriksa Itadori tiba-tiba terkejut karena Itadori tiba-tiba saja bangkit. Ternyata Itadori sudah menyepakati kontrak dengan Sukuna bahwa ia akan dihidupkan kembali dengan syarat jika Sukuna melafalkan mantra, Itadori harus bertukar tubuh dengannya selama 1 menit. Dan syarat kedua, Itadori akan melupakan kontrak tersebut. Itadori menyetujuinya karena Sukuna berjanji tidak akan membunuh manusia dalam 1 menit itu. Setelah itu, Gojo meminta mereka untuk merahasiakan bahwa Itadori masih hidup. Di sisi lain, Fushiguro dan Kugisaki yang sedang bersedih kedatangan murid kelas 2, yaitu Maki Senin, Panda, dan Toge Inumaki. Karena murid kelas 3 sedang diskors, jadi mereka diajak untuk ikut berpartisipasi dalam pertukaran pelajar dengan sekolah Jujutsu cabang Kyoto. Pertukaran yang dimaksud di sini seperti kompetisi antar sekolah. Untuk meningkatkan daya tempur mereka, Kugisaki dilatih oleh Panda dan Fushiguro dilatih oleh Maki. Di sisi lain, Itadori juga dilatih oleh Gojo Satoru. Di saat Gojo dalam perjalanan untuk menemui kepala sekolah, tiba-tiba saja Jogo datang dan langsung menghajar Gojo habis-habisan. Namun sayang, dengan mudahnya Gojo tidak terkena serangannya. Jadi, Jugo ini merupakan kutukan tingkat khusus, yang kemampuannya belum diketahui oleh para saman. Gojo pun akhirnya melakukan serangan balik, dan menghajar Jugo sampai babak belur. Sesaat, Gojo berpindah dan mengajak Itadori untuk menyaksikan pertarungannya. Jogo yang terdesak menggunakan Ryoiki Tenkai-nya, yang bernama Peti Mati Gunung Besi. Namun, Gojo menelannya menggunakan Ryoiki Tenkai-nya yang bernama Kehampaan Tak Terbatas. Jadi, konsep Ryoiki Tenkai yang lebih kuat akan mampu melenyapkan atau menelan Ryoiki Tenkai yang lebih lemah. Jadi, di dalam Ryoiki Tenkai-nya Gojo, kepala Jugo pun langsung dicabut. Dan di saat Jugo ditanya-tanya oleh Gojo, tiba-tiba saja Hanami datang menyelamatkannya. Setelah kejadian itu, kita sekejap diperlihatkan Gito Suguru yang masuk ke sebuah kos-kosan. Namun di dalamnya tembus ke sebuah pantai. Di sana ia bertemu dengan Mahito dan beberapa saat muncul juga Hanami dan Jugo. Di sana Gito menjelaskan lagi rencananya mengenai penyegelan Gojo Satoru yang akan ia lakukan di Shibuya pada 31 Oktober. Sedangkan di SMA Jujutsu Tokyo, Fushiguro dan Kugisaki yang sedang membeli minum, tiba-tiba saja kedatangan 2 orang murid dari SMA Jujutsu Kyoto. Yang ini bernama Todo Aoi, murid kelas 3, dan yang ini bernama Zenin Mai, murid kelas 2. Todo langsung menantang Fushiguro sehingga terjadilah pertarungan yang berat sebelah. Saat Fushiguro mau serius, tiba-tiba muncul Inumaki yang melerai mereka. Sedangkan Kugisaki yang sudah kalah oleh Mai, dilerai oleh Maki.
Kalau tidak, mungkin semongkonya Kugisaki udah pecah, ditembak oleh Mai. Setelah itu kita diperlihatkan Gojo Satoru yang menemui kepala sekolah SMA Jujutsu cabang Kyoto, yang bernama Yoshinobu Gakukanji. Mereka berbincang sekejap mengenai tingkatan kutukan yang sempat menyerang Gojo. 1 bulan kemudian, di sebuah bioskop ditemukan 3 orang siswa yang meninggal dengan kondisi yang aneh. Itadori pun ditugaskan ke sana bersama seorang saman tingkat 1 yang bernama Kento Nanami. Di atap bioskop mereka bertemu dengan 2 kutukan. Nanami dengan mudah mengalahkan salah satu kutukan itu, dan Itadori juga mengalahkan salah satunya. Di sini kita diberitahu bahwa Itadori sudah sempat dilatih oleh Gojo dan berhasil menguasai yang namanya pukulan berlainan. Setelah itu, Nanami menyadari bahwa yang mereka kalahkan adalah manusia yang diubah menjadi kutukan. Jadi yang melakukan itu semua adalah Mahito. Saat kejadian, ada seorang bocah SMA yang melihatnya. Bocah itu bernama Yoshino Junpei. Karena ia merupakan bocah yang sering dibully di sekolah oleh 3 korban tersebut, jadinya ia sedikit tertarik dengan Mahito. Sehingga Mahito memanfaatkannya dan mengajarinya Jujutsu. Karena di rekaman CCTV bioskop, terlihat ada Junpei di sana, maka Itadori pun menyelidiki Junpei. Sedangkan Nanami menyusuri sebuah gorong-gorong, hingga akhirnya ia bertemu dengan Mahito. Mereka berdua pun bertarung. Di sini kita diberitahu bahwa kekuatan Mahito adalah merubah bentuk jiwa. Jadi setiap orang yang berhasil ia sentuh, ia akan mampu merubah dan mengendalikan jiwa orang itu. Namun, berbeda dengan seorang saman. Di sini kita diperlihatkan Nanami yang berhasil disentuh oleh Mahito. Namun Nanami berhasil melindungi jiwanya dengan menggunakan energi kutukannya. Nanami yang mulai kewalahan mengeluarkan kekuatan penuhnya dan berhasil mengenai Mahito, sehingga Mahito tertimbun oleh reruntuhan. Setelah itu, Nanami pun pergi begitu saja. Di tepi sungai, Itadori sedang mengobrol dengan Junpei. Tiba-tiba, ibunya Junpei datang. Itadori pun diajak ke rumah Junpei untuk makan malam. Di rumah Junpei, mereka pun mengobrol sehingga Junpei mulai akrab dengan Itadori. Namun, di tengah malam, setelah Itadori meninggalkan rumah Junpei, ibu Junpei yang terbangun dari tidurnya mendapati jari Sukuna di atas meja. Sontak saat ia memegangnya, muncullah kutukan dan langsung membunuhnya. Keesokan harinya, Junpei yang mengetahui itu merasa sangat terpukul. Mahito pun memanfaatkan situasi itu, lalu menghasut Junpei dengan menjelaskan bahwa jari ini adalah benda terkutuk, dan pasti ada seseorang yang sengaja melakukannya. Junpei yang konslet pun pergi menuju ke sekolah. Di sekolah, Mahito menyelimuti sekolah dengan sebuah mantra, sehingga menyebabkan siswa-siswi di sana pingsan. Kecuali Pak Guru yang maho dan seorang siswa yang sering membuli Junpei. Ternyata, Junpei mengira siswa itulah yang sengaja menaruh jari Sukuna yang ada di rumahnya. Junpei pun mengajar laki-laki itu. Namun Itadori tiba-tiba datang dan menghentikan Junpei. Ternyata, kita diperlihatkan Junpei menggunakan Shikigami ubur-ubur. Mereka berdua pun bertarung, yang akhirnya Itadori berhasil menyadarkan Junpei. Namun, Mahito tiba-tiba datang dan merubah Junpei menjadi kutukan. Sehingga ia pun menyerang Itadori lagi. Melihat itu, Itadori menjadi marah dan meminta bantuan Sukuna untuk menyembuhkan Junpei. Namun Sukuna malah mentertawainya. Itadori dengan marahnya membogem mukanya Mahito. Dan ternyata serangan Itadori berdampak pada Mahito. Mereka pun bertarung dengan sengit. Hingga di saat Itadori mulai terdesak, Nanami datang membantunya. Mereka berdua pun bekerja sama, sehingga mereka mampu membuat Mahito tersudut, sehingga Mahito mengeluarkan Ryoiki Tenkai-nya, yang bernama jelmaan kesempurnaan diri, di mana hanya Nanami yang terjebak di dalamnya. Ketika Nanami sudah pasrah, tiba-tiba saja Itadori berhasil masuk dengan memecahkan penghalang itu, dan tanpa disengaja, Mahito menyentuh jiwa Sukuna, sehingga Sukuna pun menghabisinya dengan mudah. Namun Mahito masih mampu untuk melarikan diri dengan masuk ke selokan. Beberapa hari kemudian, jadi kita diperkenalkan dengan siswa-siswa dari Kyoto yang akan mengikuti pertukaran pelajar ini. Yang pertama ada Shinin Mai, yang kedua ada Todo Aoi, yang ketiga ada Nishimiya Momo, yang keempat ada Ultimate Mechamaru, dan kelima ada Kamonori Toshi, dan yang terakhir ada Miwa Kasumi. Di sini juga kita diperkenalkan saman semi tingkat 1 yang bernama Utahime Iori. Mereka semua akhirnya dikejutkan dengan kedatangan Gojo yang membawa gerobak.
dan tiba-tiba Itadori keluar dari gerobak tersebut. Namun teman-temannya bukan terkejut, malahan mukanya datar seperti ini. Dan setelah kejadian itu, pertarungan persahabatan akhirnya dimulai. Mereka akan berlomba untuk membasmi kutukan yang akan dilepaskan di daerah-daerah tertentu. Dan siapa yang berhasil membasmi kutukan lebih banyak akan menjadi pemenang. Mereka juga dibebaskan untuk saling menghadang antar kelompok. Di awal pertandingan, kelompok Itadori langsung dibegal oleh Todo. Sesuai rencana, Itadori pun menjadi tumbal untuk menahan Todo. Sedangkan yang lain melanjutkan lari mereka. Itadori dihajar habis-habisan oleh Todo. Namun, saat Todo bertanya, tipe wanitanya Itadori, dan Itadori menjawab seperti ini. ケツとタッパのでかい女の子かな。 Todo pun menjadi merasa sefrekuensi dengan Itadori. Namun tiba-tiba, para siswa Kyoto yang lain datang dan menyerang Itadori. Todo menyuruh mereka untuk menyingkir, atau ia akan menghajar mereka. Kamu pun menyuruh Todo untuk membunuh Itadori, sesuai dengan arahan kakek-kakek Kepsek Kyoto. Namun, Todo mengacuhkannya dan menjawab, terserah gue nanti. Mereka pun pergi dan mengejar siswa Tokyo yang lain. Kasumi dihadang oleh Maki, sedangkan kamu dihadang oleh Fushiguro. Todo akhirnya mengajari Itadori cara untuk menggunakan energi kutukan yang benar dalam lanjutan pertarungan mereka. Sedangkan di sisi lain, Panda melawan Mechamaru dan Kugisaki melawan Nishimiya. Di sini kita diceritakan sedikit mengenai Panda. Jadi Panda merupakan salah satu hasil dari teknik boneka yang dimiliki oleh Masamichi, yang terlahir dengan emosi seperti manusia. Sedangkan Mechamaru merupakan sebuah robot yang dikendalikan dari jarak jauh oleh seorang shaman. Mereka pun bertarung dengan sengit, hingga akhirnya Panda berhasil menang dengan berubah ke mode gorilanya. Di sisi lain, Maki berhasil mengalahkan Kasumi dengan mengambil katananya. Sedangkan Kugisaki yang hampir mengalahkan Nishimiya tiba-tiba saja ditembak oleh Mai dari jarak yang jauh. Setelah itu Maki mendatangi Mai. Mereka yang sebenarnya bersaudara pun mulai bertarung, dan sedikit flashback ke masa lalu mereka. Mereka merupakan anggota keluarga Zenin, yang merupakan salah satu keluarga yang berpengaruh di dunia Jujutsu. Maki memiliki kemampuan fisik yang hebat, namun tidak memiliki energi kutukan. Sedangkan Mai memiliki energi kutukan, namun tubuhnya lemah. Jadi mereka berdua termasuk anak-anak yang kurang diperhatikan di keluarganya. Hingga akhirnya Maki memenangkan pertarungan itu. Kita pun kembali dibawa ke tempatnya Fushiguro dan kamu. Di sini kamu lumayan mengungguli pertarungan. Beberapa saat kita diperlihatkan ternyata Gakuganji dan kamu sudah menyiapkan kutukan tingkat semi 1 untuk membunuh Itadori yang akan dikendalikan oleh kamu. Namun kutukan itu dibunuh oleh Hanami. Setelah itu muncullah para kutukan tingkat khusus di tengah-tengah pertandingan. Para guru yang menyadari adanya kejanggalan mengutus Gojo, Gakuganji, dan Utahime ke lapangan. Sedangkan di lapangan, Fushiguro, kamu, dan Inumaki berhadapan dengan Hanami. Di sisi lain, si botak membuat sebuah penghalang khusus untuk menahan Gojo supaya tidak masuk ke sana. Jadi, Utahime dan Gakuganji berhasil masuk dengan mudah. Mereka langsung dihadang oleh si botak yang ternyata bernama Juzo Kumiya. Gakuganji pun menjadi lawannya. Jadi, kakek-kakek ini merupakan seorang rocker. Kita kembali ke Fushiguro. Di sini Fushiguro kedatangan Maki yang membantu mereka. Kombinasi Maki dan Fushiguro lumayan bisa mengenai Hanami. Namun sayang, mereka terkena tumbuhan seperti parasit yang menempel ke tubuh mereka. Sehingga akhirnya muncullah duet maut, yaitu Todo dan Itadori. Fushiguro dan Maki kemudian dibawa menjauh oleh Panda. Di sisi lain, Inumaki juga diamankan oleh Nishimiya. Di sini, Itadori diberikan kesempatan untuk melawan Hanami dan menyempurnakan pelajaran yang diberikan oleh Todo, yang disebut dengan nama kilatan hitam. Itadori pun berhasil menggunakan teknik itu, hingga mampu menghancurkan tangan Hanami. Setelah itu, Todo ikut bertarung bersama. Pertarungan itu pun menjadi sangat sengit, hingga Hanami mulai serius dan merasa menikmati pertarungan itu. Jadi di sini kita diperkenalkan teknik kutukan milik Todo, yang bisa menukar tempat hanya dengan menepuk tangan. Hanami pun menjadi kerepotan. Namun, saat Hanami mau mengeluarkan Ryoiki Tenkai-nya,
Tiba-tiba, penghalang yang dibuat si botak menghilang, dan Gojo terlihat berada di atas mereka. Di sisi lain, Utahime dijagal oleh Haruta Shigemo. Namun, Haruta sadar penghalangnya menghilang, ia pun langsung kabur. Gojo langsung berpindah ke si botak, dan dengan mudahnya langsung melumpuhkannya. Lalu langsung menggunakan kombinasi teknik kutukan penguat dan pembalik yang dinamai kehampaan ungu, yang menargetkan ke Hanami. Di sisi lain, Mahito sukses mencuri jari Sukuna yang berada di sekolah itu, dan 3 pusaka terkutuk tingkat tinggi yang bernama Rahim Kutukan. Di bawah tanah, ternyata Hanami masih selamat dari serangan Gojo, walaupun terluka sangat parah. Setelah kejadian itu, para guru rapat dan sepakat akan merahasiakan pencurian yang terjadi. Pertandingan persahabatan pun diubah menjadi pertandingan bisbol yang akhirnya dimenangkan oleh SMA Jujutsu cabang Tokyo. Kita sampai pada bulan Juni. Ada 3 orang yang tewas karena tertusuk oleh roh terkutuk. Itadori, Fushiguro, dan Kugisaki dikirim untuk menyelidiki kejadian itu. Di tengah penyelidikan, mereka bertemu dengan kutukan yang berwujud aneh. Namun tiba-tiba muncullah rahim kutukan yang sudah dibangkitkan oleh Mahito dan Gito, yang bernama Eso, dan kutukan tingkat tinggi yang bernama Finger Barrier. Fushiguro yang melawan Finger Barrier akhirnya menggunakan Ryoiki Tenkai-nya dan berhasil memenangkan pertarungan. Sedangkan Kugisaki dan Itadori cukup kewalahan karena kekuatan pengendalian darah yang dimiliki oleh rahim kutukan itu. Namun, dengan kerjasamanya yang apik, mereka berhasil memenangkan pertarungan. Eso yang mencoba kabur berhasil disantet oleh Kugisaki dan diakhiri dengan bogaman mentah oleh Itadori. Sukuna pun memakan jari yang berhasil didapatkan oleh Fushiguro. Di akhir anime ini, kita diperlihatkan Mei Mei dan Todo menghadap Gakuganji. Mereka berdua merekomendasikan Maki, Panda, Fushiguro, Kugisaki, dan Itadori untuk dinaikkan menjadi saman tingkat 1. Dan tamat. Oke, jadi sekian anime Jujutsu Kaisen Season 1. Jadi buat kalian yang belum nonton animenya, buruan tonton. Dan buat yang belum subscribe, juga buruan subscribe biar gak ketinggalan video-video selanjutnya di channel ini. Oke, tanpa panjang lebar lagi, gue akhiri video kali ini. Sampai jumpa dan sayonara.